Sebelum memulai menggunakan aplikasi, pertama-tama akan dilakukan beberapa pengaturan terlebih dahulu. Oke, untuk langkah-langkahnya yaitu, pertama kita buka Microsoft Excel-nya. Pertama, jika kita menggunakan Microsoft Excel versi 2013 ke atas, tutorialnya adalah seperti ini. Kita buka. Jika sudah dibuka, maka langsung buat dokumen kosong. Kemudian menuju file. Lalu ke bawah, lalu klik option. Kemudian pada bagian kiri tekan Trust Center, kemudian klik pada Trust Center Setting. Lalu pada bagian kiri kita klik pada bagian Macro Setting. Lalu dari pilihan yang ada, 4 pilihan yang ada, kita pilih yang paling bawah, Enable all macros. Lalu jika sudah klik OK, sudah seperti itu. Maka jika sudah, kita sudah bisa membuka aplikasi pembukuannya. Kita klik File, Open, lalu kita browse. Nah, lalu kita cari di mana kita letakkan file pembukuannya. Oke. Nah, di sini ini dia. Lalu klik 2 kali. Seperti ini tampilannya. Lalu klik pada tulisan Enable Editing. Nah, dan aplikasi pun sudah dapat digunakan. Kemudian jika versi Microsoft Excel yang digunakan adalah versi 2007 ke bawah, maka langkahnya adalah seperti berikut. Kita buka Microsoft Excel 2007. Lalu kemudian kita klik pada tombol yang berada di ujung kanan atas, ke ujung kiri atas. Kemudian tekan pilihan Excel Option di kanan bawah. Lalu pada bagian kiri tekan menu Trust Center. Lalu klik pada tombol Trust Center Setting. Lalu pada bagian kiri kita klik pada pilihan Macro Setting. Kemudian kita pilih opsi yang keempat, yaitu Enable All Macros. Kemudian klik OK di kanan bawah. Lalu OK kembali. Nah, kemudian aplikasi sudah dapat dibuka dengan cara klik gambar pada bagian kiri atas, lalu kemudian open. Kemudian kita cari di mana kita meletakkan filenya dengan nama pembukuan sederhana. Kita buka dengan mengkliknya 2 kali. Beginilah tampilan utamanya, dan jika sudah seperti ini maka aplikasi sudah dapat digunakan. Berikut adalah tampilan utama dari aplikasi. Jadi pada bagian informasi ini ditampilkan berapa jumlah kas atau uang yang ada saat ini, dan pada bagian bawah ini terdapat grafik yang menampilkan berapa nilai uang pada saat akhir periode. Misal pada periode Maret ini, pada akhir periode Maret terdapat uang sejumlah 3.400.000, sementara pada bulan April terdapat uang sebesar 13.200.000. Ini ada terjadi kenaikan besar, sehingga pada grafik terlihat posisi pada bulan April lebih tinggi, sangat jauh dibanding dengan bulan Maret. Kemudian di bagian kanan ini ada tabel total pengeluaran per bulan. Dilihat di sini pada Maret pengeluaran jauh lebih tinggi daripada April, di mana pada bulan Maret itu sebesar 1,1 juta,
Sementara pada bulan April sebesar 600.000. Lalu pada tabel di bawahnya kita klik, ada tabel total penerimaan per tiap bulannya, dimana jika kita geser kursor ke bagian grafiknya akan terlihat nilai. Nah, di sini pada bulan Maret terdapat penerimaan sebesar 2,5 juta, lalu kita geser ke bulan April terdapat penerimaan sebesar 10,4 juta. Lalu pada bagian kanan di grafik berbentuk lingkaran ini kita klik. Nah, ini yang bagian atas adalah pengeluaran. Jadi di sini dapat dilihat bahwa bagian hijau lebih mendominasi. Lalu kita lihat apakah bagian hijau itu, kita geser kursornya. Nah, kita bisa lihat di bagian hijau ini adalah pengeluaran bagian iklan, yaitu sebesar 2,4 juta. Jadi pengeluaran iklan ini mendominasi 60% dari seluruh total pengeluaran. Lalu ada bagian yang ungu, itu merupakan transportasi sebesar 700.000 yang merupakan sebesar 18% dari seluruh pengeluaran yang ada. Lalu ke bawah ada penggambaran dari sektor penerimaan, di mana yang merah ini merupakan pemasukan dari sektor penerimaan 6 sebesar 5,4 juta dan merupakan 33% dari total pengeluaran yang ada, total penerimaan yang ada. Kemudian pada poin yang berwarna oranye ini adalah pemasukan dari penerimaan 2 sebesar 5 juta yang merupakan 30% dari total penerimaan yang ada. Kemudian lanjut ke bawah, ini ada informasi mengenai status jumlah barang. Nah, di sini sebagai contoh ada 4 barang, yaitu masker, pisang goreng, madu, dan citato. Nah, ketika nantinya kita mengubah jumlah barang keluar dan masuk, grafik ini akan terus terupdate. Dan pada tabel sebelah kanan ini, nama barang dan jumlah barang, jika nantinya terdapat perubahan, juga akan langsung terupdate secara otomatis. Oke, itu saja untuk bagian informasi. Kita beralih ke bagian laporan aliran kas. Jadi pada tampilan ini terdapat jumlah list dari penerimaan, pengeluaran, dan prive. Lalu di sebelah kiri ini ada tahun mulai, jadi kita akan memasukkan kapan. Jadi ini adalah tahun mulai. Misal kita memulai pembukuan ini, kita mulai menggunakan pembukuan ini pada tanggal 1 Maret, maka pencatatan akhir bulan ini akan dilakukan pada tanggal 31 Maret. Maka pada tahun mulai ini kita isi dengan 31 Maret. Nah, seperti ini. Contohnya adalah 31 Maret 2033. Nah, lalu pada bagian kanan ini ada bulan-bulannya. Ada Maret, April, Mei, hingga Februari. Genap 12 bulan untuk 1 tahun pembukuan. Lalu di sini ada penerimaan dari penerimaan 1 hingga 10. Di sini ada total penerimaannya untuk setiap bulannya. Contohnya dari sini untuk Maret total penerimaannya 2,5 juta, pada April 10,4 juta, dan pada Mei 3,5 juta. Lalu ada pengeluaran kas, dan di bawahnya ada total pengeluarannya untuk setiap bulannya, seperti ini. Lalu ada prive ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Di sini juga terdapat total ya. Lalu ada total pengeluaran dan prive di sini untuk setiap bulannya. Nah, lalu di paling bawah ini akan terdapat informasi berapa kas yang ada pada akhir bulan. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita lihat di sini adalah ada opsi untuk menekan tahun berikutnya. Nah, jika kita menekan tombol ini, maka otomatis data-data pemasukan dan pengeluaran yang ada di sini akan terhapus dan tahun mulai akan berganti ke tahun selanjutnya. Oke. Lalu kita bisa klik di sini untuk mencetaknya di tombol cetak laporan. Nah, lalu jika sudah seperti ini, tinggal klik print. Lalu laporan arus kas ini akan dapat dicetak.
Lalu kemudian di sini ada tombol transaksi yang jika kita pencetkan berpindah ke bagian untuk menambahkan transaksi. Nah, di sini kita bisa menambahkan transaksi dengan menekan tombol transaksi. Nah, di sini akan tampil formnya. Ada tanggal transaksi, kita isi dengan tanggal berapa. Misal di sini tanggal 2, bulannya bulan Maret, lalu tahunnya 2021 misalnya. Lalu kategorinya apa? Penerimaan. Lalu misalnya dari penerimaan 2 sebesar 5 juta. Oke, lalu klik simpan. Oke. Maka akan tertambahkan di sini transaksi yang tadi sudah kita masukkan. Nah, nilai yang ada di sini akan otomatis masuk pada laporan aliran kas. Misal kita buka laporan aliran kasnya, kita lihat pada tanggal 2 Maret pada bagian penerimaan 2 sebesar 5 juta. Kita lihat di sini, kita dapat lihat bahwa pada penerimaan 2 bulan Maret ini 5 juta. Oke. Kemudian sebagai contoh lagi, kita kembali ke laporan transaksi di sini. Klik. Misalnya pada tanggal 3 Maret terjadi penerimaan 2 kembali sebesar 3 juta. Kita klik simpan. Oke. Nah, maka pada laporan aliran kas penerimaan 2 ini akan menjadi 8 juta. Nah, seperti itu. Untuk transaksi-transaksi lainnya tinggal ditambahkan dengan mengklik tombol ini transaksi, lalu diisi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Seperti itu. Kemudian jika misalnya terjadi kesalahan pada data yang dimasukkan, bisa tinggal klik hapus data terakhir untuk menghapus data yang paling terakhir dimasukkan. Misalnya kita klik ini, klik, maka akan terhapus data yang paling terakhir. Namun jika kita klik yang hapus semua data, maka semua data yang ada pada laporan transaksi harian ini akan terhapus. Bisa kita klik, oke, akan terhapus. Seperti itu. Kemudian kita bisa juga mencetak laporan transaksi harian ini dengan mengklik tombol cetak. Nah, di sini akan terlihat tampilan jika ia dicetak. Lalu tinggal klik saja print untuk mencetaknya. Oke. Kemudian kita beralih ke bagian inventaris. Nah, di sini. Di sini merupakan tabel yang memuat inventaris apa saja yang terdapat pada usaha yang dimiliki. Misalnya di sini ada laptop jumlah 4 dengan tanggal pembelian 2 Januari dengan kode barang LA, itu laptop Asus, dan kondisinya seperti apa. Di sini dicontohkan berfungsi dengan baik. Lalu jika ingin menambahkan daftar inventaris, tinggal klik tombol ini. Nah, tinggal diketikkan di sini, misal nomornya sekarang nomor 3, kemudian nama barangnya misal kursi, jumlahnya 5, tanggal pembeliannya misal pada 5 Juni 2021 dengan kode barang KS, itu kursi dengan kondisi baik. Lalu ketika sudah terisi, kita klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Oke, kita silang. Nah, maka akan tampil di sini kursi berjumlah 5 dengan kondisi baik. Untuk menghapus, kita klik saja pada tombol hapus daftar inventaris. Oke. Jika ingin menghapus lagi, klik saja lagi. Oke, seperti itu. Lalu di sini juga bisa dicetak dengan mengklik tombol cetak. Nah, tinggal diklik pada tombol print untuk mencetak. Seperti itu. Kemudian kita beralih pada tab yang terakhir, yaitu persediaan. Pada persediaan ini ditampilkan barang-barang apa saja yang ada pada usaha itu. Barang-barang yang habis pakai. Jadi inventaris tidak termasuk di sini. Di sini dicontohkan terdapat barang-barang yaitu masker, pisang goreng, madu, dan citato. Oke, untuk
mencontohkannya, kita hapus dulu semuanya. Oke, pada daftar barang ini juga kita hapus. Nah, ini masih kosong, jadi untuk bisa mengoperasikan di sini di tab persediaan ini, kita tambahkan dulu daftar barangnya di tabel yang kecil ini dengan mengklik tambah daftar barang. Misal di sini nama barangnya adalah snack dengan jumlah awal 100 bungkus. Kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, kita klik silang jika sudah. Nah, di sini berhasil ditambahkan barang snack dengan jumlah awal 100. Lalu untuk mencatat perubahan dari jumlah snack ini, misal terjadi transaksi snack pada suatu hari, kita tinggal klik saja pada tambah daftar laporan. Nah, lalu kita pilih di sini barangnya apa. Karena kita hanya menambahkan snack, maka di sini hanya akan tampil barangnya yaitu snack. Oke. Lalu kita catat tanggal transaksinya tanggal berapa? Misal tanggal 3 April ya. 3 April 2021. Masuknya 0. Misal snack tersebut laku sebesar 50. Satuannya adalah 50 bungkus misalnya. Jika sudah, klik simpan. Oke, berhasil. Nah, maka di sini bisa dilihat bahwa tanggal 3 April barangnya snack masuk 0, keluarnya 50, satuannya bungkus, dan sisanya adalah 50. Oke, misal terjadi lagi snack tanggal 4 April. Ada stok baru sebesar 50. Simpan. Nah, maka akan terupdate sisanya menjadi 100 karena pada tanggal 4 April ini mendapatkan tambahan pasokan 50 bungkus. Seperti itu. Di sini bisa juga dicetak. Nah, seperti ini. Lalu tinggal klik print untuk mencetaknya. Kali ini akan ditujukan penggunaan aplikasi ketika telah dimasukkan lebih banyak data. Nah, pada contoh kali ini telah dimasukkan data transaksi harian seperti ini. Ini bisa diurutkan sesuai dengan tanggalnya. Kita pencet tombol panah ini, lalu kita urutkan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Seperti ini. Lalu bisa juga diurutkan berdasarkan besaran nilainya. Bisa dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Kita coba dari yang kecil ke besar. Oke, seperti ini. Kita kembalikan seperti semula. Bisa juga dilakukan misal ketika kita hanya ingin mengetahui transaksi pengeluaran yang terjadi, maka bisa diklik di kategori, lalu pada panah ini hanya kita centang yang pengeluaran. Kita klik OK. Nah, maka laporan ini akan terupdate dengan list pengeluaran saja. Untuk mengembalikan ke seperti semula, tinggal klik pada bagian kategori ini, lalu klik yang pada bagian silang ini, clear filter. Oke, maka akan kembali seperti semula. Lalu bisa juga, misal kita ingin mengetahui transaksi yang terjadi hanya pada bulan Februari, maka tinggal kita klik yang hanya Februari. Oke, lalu klik OK. Oke, maka akan tampil seperti berikut. Ketika ingin mengembalikannya seperti semula, tinggal klik pada bulan ini, lalu klik clear filter, maka akan kembali seperti semula. Atau di sini ada data beberapa inventaris, ada laptop, meja dagang, kursi, dan televisi dengan detail seperti berikut.
Lalu ada persediaan dengan daftar nama dan jumlah awalnya seperti berikut, dan laporan keluar masuknya seperti berikut. Lalu di sini juga dapat diurutkan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi, atau ketika ingin mengetahui hanya satu barang, bisa diklik pada tabel barang ini, lalu kita pilih mana yang ingin kita ketahui arus keluar masuknya, misalnya pada masker. Oke, maka akan tampil seperti berikut. Untuk mengembalikannya seperti semula, bisa kembali ke tab barang, kita klik, lalu kita klik clear filter, maka akan kembali seperti semula. Lalu misal kita ingin mengetahui manakah barang yang masuk dengan kuantitas terbanyak, maka kita tinggal klik pada tabel masuk ini, kita klik yang urutkan dari terbesar ke terkecil seperti ini. Oke, maka akan tampil seperti berikut. Atau untuk yang keluar dari terbesar ke terkecil seperti ini. Untuk mencetak bisa klik tombol cetak ini. Begitu juga dengan yang inventaris, bisa dicetak. Laporan transaksi juga begitu. Begitu pula dengan laporan arus kas, dengan mengklik tombol cetak laporan. Oke. Lalu di sini informasinya terlihat bahwa posisi kas terakhir adalah 7.899. Ini didapatkan dari posisi kas akhir bulan pada bulan ke-12, ini bulan Februari pada contoh kasus ini, yang sebesar 7,899 juta. Pada contoh kali ini satu tahun telah terisi transaksi hariannya. Ketika kita ingin mengganti tahunnya dan mengosongkan tabel ini, maka tinggal diklik tombol tahun berikutnya. Ini akan otomatis mengosongkan isiannya, dan saldo awalnya akan melanjutkan dari saldo terakhir pada bulan ke-12, yakni dalam contoh ini adalah 7,89 juta. Oke, coba kita klik pada tombol tahun berikutnya. Oke, maka tahun mulainya sudah bertambah 1 tahun, lalu saldo awalnya ini akan melanjutkan dari saldo terakhir pada bulan ke-12. Lalu di laporan transaksi juga akan kembali kosong. Itu bisa diisi dengan mengklik tombol transaksi. Lalu kita lihat pada informasi, maka grafik-grafik ini akan kembali kosong karena memang data laporan transaksinya belum ada. Tinggal tersisa dari status jumlah barangnya. Seperti itu. Sebagai tambahan, jadi contoh jika kita memulai untuk pembukuan pada bulan Maret, maka kita klik di bagian sini menjadi aktif. Nah, seperti itu. Nanti baru saldo kas akan muncul. Jika nonaktif, maka saldo kas tidak akan muncul. Kemudian jika contohnya pada bulan Maret telah selesai melakukan pembukuan, lalu beralih pada bulan April, maka dari nonaktif pada bulan April harus dirubah menjadi aktif. Kemudian selanjutnya juga begitu, ketika April telah selesai dan beralih ke bulan Mei, maka kolom nonaktif ini harus dirubah menjadi aktif. Seperti itu. Lalu kemudian pada tabel penerimaan kas dan pengeluaran kas serta prive ini dapat diubah tulisannya. Jadi misal pada yang pertama ini penjualan masker, jadi tinggal disesuaikan saja. Misalkan untuk penerimaan pertama yaitu penjualan ATK, jadi tinggal dirubah saja jadi penjualan ATK. Begitupun seterusnya. Misal pada kolom kedua ini ingin diubah menjadi sumber-sumber penerimaan lainnya, tinggal diubah dengan cara klik pada sel yang akan diubah, lalu klik 2 kali, lalu tinggal ditekan delete untuk menghapusnya, lalu menuliskan
penerimaan kas yang baru. Seperti itu. Begitu juga dengan pengeluaran. Ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Begitupun dengan Prive. Seperti itu.